Sahabatku, Shalom. Kita jumpa lagi untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak sahabatku semua untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada, kiranya Engkau menguasai pikiran, hati, dan roh kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Mari kita bersama-sama akan membaca Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sahabatku semua, dimanapun kau berada, aku beri judul pertemuan kita belajar firman Tuhan kita kali ini dengan mujizat ekonomi. Kita tahu bahwa sekarang karena pandemi banyak orang yang mengalami masalah dengan ekonominya. Karena apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan aktivitas ekonomi yang terganggu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak juga orang-orang yang merasa gagal karena dia tidak memperoleh penghasilan. Ada kabar baik untuk Anda semua. Mari kita belajar dari perikop ini. Perikop ini sungguh sangat terkenal. Mungkin ketika Anda sekolah minggu dulu juga sudah mendengar kisah ini. Kisah di mana Simon dan teman-temannya
setelah selesai menjala semalaman, mereka sedang membasuh jalannya, dan hari itu mereka sungguh tidak beruntung, karena tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Mereka membasuh jalannya. Dan di situ diceritakan bahwa Yesus yang adalah guru agung itu dikerumuni banyak orang. Banyak orang ingin mendengar pengajarannya. Banyak orang ingin mendengar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Mereka berbondong-bondong, jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, Yesus perlu mengatur posisinya sehingga semua orang bisa terlayani. Sehingga semua orang bisa mendengar pengajarannya dengan baik dan jelas. Lalu, Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Kemudian, minta kepada Simon untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh, sehingga banyak orang bisa melihat, banyak orang bisa mendengar dengan baik. Lalu Yesus melayani mereka semua. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang kehidupan ini kepada banyak orang yang datang kepadanya. Semua orang terlayani dengan lebih baik dengan perahu Simon. Simon dan teman-temannya yang hari itu gagal, yang hari itu tidak mendapatkan hasil apa-apa, tetapi dia masih mau menolong Yesus dan mempersilahkan perahunya untuk digunakan untuk pelayanan. Orang biasanya ketika susah dimintain tolong lebih susah lagi, ya, karena dirinya sedang mengalami kesusahan. Tetapi tidak dengan Simon. Di situ ketika Yesus memerlukan, dia segera mempersilahkan Yesus untuk memakai perahunya. Dan banyak orang bisa dilayani. Dan ada hal yang menarik dari sini yang perlu kita pelajari. Simon dan teman-temannya adalah orang yang dibesarkan dari keluarga nelayan, yang hidupnya sudah sangat akrab dengan mencari ikan. Dia tahu persis bagaimana mencari ikan, karena itu pekerjaan sehari-harinya. Tetapi kita ketahui bahwa Alkitab yang kita baca tadi menulis dengan jelas bahwa Simon dan teman-temannya hari itu tidak mendapatkan ikan. Tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Dan dikatakan bahwa Simon dan teman-temannya sudah bekerja keras. Bukan bekerja santai, bukan bekerja sekedarnya, tetapi bekerja keras. Maksudnya bekerja sungguh-sungguh. Simon yang adalah nelayan, punya keahlian sebagai seorang nelayan, punya kepandaian menangkap ikan, punya perahu, punya jala, dan bekerja sama dengan teman-temannya, dan bekerja dengan keras, bisa gagal. Jadi, di sini kita perlu belajar bahwa walaupun kita pandai, walaupun kita ahli, walaupun kita sudah bekerja keras, walaupun kita bekerja dengan baik dengan teman-teman kita, bisa saja suatu kali kita mengalami kegagalan. Karena apa? Memang sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya kita, itu pasti ada titik lemahnya, pasti bisa mengalami kegagalan. Jadi, kalau engkau pandai, kalau engkau ahli, kalau engkau sudah bekerja keras, kalau engkau sudah bekerja dengan baik, jangan sombong. Karena apa? Yang hebat pun bisa gagal. Simon mengalami hal itu,
Dia bersama teman-temannya yang hebat pun bisa gagal. Nah, jangan heran kalau orang yang setengah-tengah, yang asal saja kerjanya, menemui kegagalan. Orang yang hebat, yang bekerja keras pun bisa mengalami kegagalan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Tuhan itu ternyata tahu akan kebutuhan Simon dan teman-temannya. Di kisah tadi, kita tidak mendengar dan tidak membaca bahwa Simon dan teman-temannya setelah perahunya dipakai oleh Yesus, mereka kemudian wadul atau cerita kepada Yesus bahwa mereka memerlukan ikan, mereka memerlukan bayaran dari Tuhan. Tidak, Simon tidak meminta itu, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus tahu apa yang dibutuhkan Simon. Yesus tahu bahwa Simon dan teman-temannya sudah semalaman bekerja keras mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan. Jadi yang dibutuhkan oleh Simon dan teman-temannya adalah ikan. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu sebelum Simon dan teman-temannya meminta. Dan kita dari sini belajar bahwa seringkali kita itu lupa bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Sayang kepada kita. Kita itu seringkali meminta-minta pada Tuhan, bahkan seringkali memaksa Tuhan agar tahu kebutuhan kita dan memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan kita. Bukankah seringkali sebagai orang percaya, kita seringkali mengajak dagang Tuhan. Kita ingin agar kebaikan-kebaikan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, persembahan-persembahan kita, pelayanan-pelayanan kita dibalas Tuhan dengan limpah. Kita mengajak Tuhan berdagang dan hitung-hitungan. Ingat, kita harus hati-hati. Jangan sampai terpeleset, terjatuh dalam dosa karena mengajak Tuhan berdagang. Simon tidak meminta, tetapi Yesus tahu kebutuhan Simon. Dan apa yang terjadi? Kemudian Yesus meminta kepada Simon untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dan menebarkan jalannya. Sebagai orang yang ahli, yang tahu persis bahwa mencari ikan itu bukan pada siang hari bolong, tetapi pada malam hari, di mana ikan biasanya ada di permukaan, dekat dengan permukaan air. Tetapi di siang hari bolong, ikan itu menjauh, mungkin ada di dalam, di dasar lautan. Tetapi Simon berkata apa? Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukan juga. Simon percaya, Simon taat kepada Yesus. Simon punya iman kepada Tuhannya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Bahwa apa yang diperintahkan Tuhan harus ditaati. Walaupun secara akal itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di siang bolong Simon bisa mendapatkan ikan? Nah, apa yang terjadi? Simon mentaatinya, Simon percaya, Simon dan teman-temannya melakukan. Akibatnya apa? Alkitab mencatat dengan jelas, sejumlah besar ikan didapatkan, luar biasa, berlimpah-limpah, jalannya hampir koyak.
Dan kalau dia tidak memanggil teman-temannya, perahu teman-temannya untuk datang memuat ikan-ikan yang mereka dapatkan, maka perahunya bisa tenggelam. Kita melihat ketika berkat mujizat itu datang, bisa berlimpah-limpah. Orang ahli boleh gagal, orang pintar boleh gagal, orang bekerja keras bisa gagal, orang yang hebat bisa tidak berhasil. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Mujizat Tuhan luar biasa. Ini mujizat ekonomi. Ada ikan yang berlimpah-limpah. Bahkan di situ dikatakan apa? 2 perahu itu dimuati hampir tenggelam. Kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Bukan hanya tabib dan dokter penyembuh, orang yang sakit disembuhkan, tetapi orang yang kesusahan, orang yang memerlukan mujizat ekonomi, Tuhan juga bisa memberikan. Sampai hari ini mujizat itu masih ada. Asal engkau percaya, asal engkau taat, dan engkau melakukan apa yang Tuhan katakan, maka mujizat itu pasti terjadi. Dan kita melihat Simon mengalami itu luar biasa. Simon setelah melihat hal itu, dia dan teman-temannya tersungkur, merasa tidak layak lagi. Dia bertemu dengan Tuhan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur karena rezeki melimpah. Ketika rezekimu melimpah, ingatkah engkau akan Tuhan? Apakah Tuhan masih engkau cari dan engkau sujud bersyukur kepadanya? Atau ketika pekerjaanmu lancar, rezekimu datang berlimpah-limpah, engkau lupa akan Tuhan. Engkau lebih menikmati kesenanganmu dan engkau melakukan segala sesuatu untuk dirimu. Tetapi Simon dan teman-temannya tidak. Dia tersungkur, dia bersyukur, dia tahu bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Tuhan baik luar biasa terhadap hidupnya. Dia kemudian apa yang dilakukan? Dia akhirnya memberesi semuanya dengan penuh syukur dan keteladanan. Dia akhirnya meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Sahabatku semua, engkau bisa mengalami kesulitan. Engkau saat ini boleh mengalami berbagai-bagai macam kesulitan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dan dalam segala masalah hidupmu. Ingatlah selalu, Tuhanmu luar biasa. Tuhan sanggup menolong engkau, dan Dia tahu kebutuhanmu, bahkan sebelum engkau meminta. Kiranya engkau tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, karena mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat ekonomi juga nyata dalam hidupmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau baik, Engkau memeliharakan kami. Biarlah kami percaya kepada Engkau dan kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami karena mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku semua, kiranya engkau diberkati. Kalau engkau diberkati, sebarkan video ini kepada teman-temanmu. Bantu share, kemudian bantu muat di media-media sosialmu. Biar semua orang dikuatkan dan semua orang diberkati. Haleluya, Tuhan memberkatimu.